Sekitar semingguan yang lalu, beredar plot leak atau bocoran mengenai alur cerita yang akan terjadi di film Monsterverse selanjutnya. Bocoran ini pertama kali gue lihat di Reddit dan diposting oleh seseorang yang bernama The Godzilla Fanatic. Jujur aja, pas pertama kali ngeliat ini, gue cukup terkejut sekaligus kecewa. Terkejut karena sequel untuk Godzilla X Kong sendiri masih lama banget. Jadi gue kaget kalau ada bocoran yang sudah beredar. Di sisi lain, gue merasa kecewa. Karena kalau memang bocorannya seperti ini, maka Monsterverse sepertinya mengalami kemunduran. Kenapa konflik dengan manusia yang terus aja diangkat? Yang padahal kenyataannya, dari film tahun 2014 sampai Godzilla X Kong, tidak ada yang benar-benar menunjukkan adanya konflik utama antara manusia dengan Godzilla. Seperti Pacific Rim atau Minus One contohnya, benar-benar manusia satu bumi versus kaiju. Sedangkan di Monsterverse semuanya berbeda. Di bocoran ini, memperlihatkan bahwa Godzilla adalah penjahatnya. Dan Titan merupakan masalah besar bagi umat manusia. Dan kalau memang bocoran ini benar, maka akan ada banyak perubahan yang akan terjadi. Monsterverse ini seharusnya sudah masuk ke area yang lebih misterius, lebih kuno, dan di luar nalar. Apalagi di beberapa novel, komiknya, ataupun seriesnya sedikit menjelaskan tentang kemungkinan-kemungkinan itu. Perlu digarisbawahi kalau sosok yang menyebarkan bocoran ini juga memberikan judul yang cukup jelas, yaitu berikut adalah beberapa kemungkinan kebocoran pada alur cerita sequel Godzilla X Kong yang baru, dan kita diminta untuk menanggapi ini dengan skeptis. Beliau menyebutkan beberapa kemungkinan yang artinya belum tentu terjadi atau belum tentu diadaptasi, dan dia juga meminta kepada siapapun yang membacanya agar menanggapi bocoran ini dengan skeptis. Ya, gue pribadi juga setuju dengan statement ini. Karena itu, kita akan membedah sedikit bagiannya di video ini. Oke, di bagian awal dikatakan kalau di filmnya nanti akan terasa seperti penuh dengan berbagai macam aksi. Namun dengan latar yang terlihat lesu, muram, atau bahkan memancarkan kesedihan. Karena di momen ini pihak pemerintah bersama dengan beberapa pemimpin dunia sepertinya berencana untuk menghentikan Monarch dan membuat agensi atau perusahaan yang baru, serta mengambil alih semua operasi yang berhubungan dengan Hollow Earth, dengan tujuan meruntuhkan apa yang sudah dibangun oleh Monarch, serta menyegel para monster untuk selamanya, di mana hal tersebut dilakukan akibat dampak yang terjadi atau kehancuran yang ada di film Godzilla X Kong, termasuk penampakan portal-portal yang baru yang tidak terdokumentasi. Oke, di bagian awal ini bisa dibilang cukup mengerikan, dengan tema manusia yang mengusung untuk menjatuhkan para Titan, terutama si Godzilla. Plot ini mungkin saja bisa terjadi, karena sejauh yang kita tahu, dampak kehadiran Godzilla dan para Titan memang telah membuat keadaan di bumi menjadi tidak baik-baik aja. Termasuk bagaimana Godzilla menghancurkan kota-kota besar seperti yang terjadi di Rio de Janeiro adalah salah satu pemicu kenapa pemerintah mulai memikirkan hal ini. Sebenarnya, proyek untuk menghancurkan Titan sudah ada dan memang telah dimention di beberapa kesempatan, bahkan di awal-awal kemunculan Monsterverse. Apalagi dengan adanya sutradara baru yang semakin membuat semua kemungkinan ini bisa aja terjadi. Tapi menurut gua, ini merupakan sesuatu yang terlambat atau bahkan terburu-buru. Terlambat karena kalau untuk sekedar membuat Godzilla atau para Titan menjadi musuh utama semua umat manusia, sebenarnya itu bisa dilakukan di awal-awal, kayak di film 2014. Harusnya di situ, kalau mau memperkenalkan sosok Godzilla yang brutal. Nah, bedanya, sekarang ini khususnya Monsterverse, kita mengenal Godzilla sebagai sosok pelindung bumi. Image-nya itu bukan lagi sebagai villain, tapi seakan-akan dia ini udah dipuja sebagai pahlawan umat manusia. Apalagi dengan berbagai aspek yang telah dilakukan manusia terhadap Godzilla ataupun para Titan yang lain. Gue sendiri secara pribadi memang lebih suka dengan Godzilla versi yang jahat, yang beringas, dan gak kenal ampun, seperti yang ada di film Godzilla Minus One. Tapi di luar itu, gue juga harus realistis kalau Godzilla versi Monsterverse itu telah menyuguhkan sesuatu yang berbeda. Karena ini termasuk dalam aspek yang kedua, yang gue anggap ini merupakan sesuatu hal yang terburu-buru. Kalau ngomongin seluruh umat manusia yang membenci dan ingin menghancurkan para Titan, dan anggap aja itu bakalan terjadi, terus gimana kelanjutannya? Apakah manusia berhasil mengendalikan Titan, atau setelah hampir semua Titan mati? Apalagi? Bukannya itu malah menutup kemungkinan sisi penceritaan yang lebih baik, kayak asal-usul Titan, terus juga kenapa Hollow Earth ada, dan kenapa bisa seperti itu, lalu bagaimana dengan musuh yang luar biasa seperti Destroya, atau bagaimana dengan kabar dari Zoz Lahalawa, dan lain sebagainya.
Bukannya lebih oke kalau rencana penghancuran Titan terjadi di ending di era Monsterverse. Mau sedih-sedihan ya ayo, sedih-sedihan bareng. Tapi pas di akhir aja setelah semuanya terungkap. Ini belum apa-apa masa udah mau merencanakan kehancuran tersebut. Gue yakin kalau bocoran ini nggak sepenuhnya terjadi. Mungkin memang benar bahwa manusia mempunyai beberapa rencana untuk menyingkirkan para Titan. Namun apapun itu, pastinya akan mendapatkan banyak halangan. Dan ujung-ujungnya, gagal lagi, di mana manusia akan kembali melihat Godzilla sebagai pelindung bumi. Atau dengan kata lain, konflik antara Godzilla dengan manusia yang ada di bocoran sebenarnya hanya bagian dari pengenalan cerita, alias terjadi di awal konflik, dan bukan menjadi bagian utama dari inti ceritanya. Next, di bocoran ini juga disebutkan bahwa sosok antagonis yang sebenarnya adalah Godzilla yang marah dan juga lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengganggu keseimbangan alam. Jadi di satu sisi Godzilla kembali marah karena suatu hal, dan di lain sisi manusia yaitu lembaga pemerintah juga ikut mengganggu keseimbangan dengan cara mengambil alih Hollow Earth dari tangan Monarch. Dari konteks ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ada sisi yang lebih gelap dan lebih misterius dari sekedar ingin mengambil alih Hollow Earth, karena pasti ada tujuannya. Apakah mereka menemukan sesuatu di bawah sana atau sesuatu yang bisa mengendalikan para Titan? Next, di paragraf selanjutnya dijelaskan bahwa Shimu akan kembali sebagai cameo. Namun, dia bisa ditaklukkan oleh pihak militer di Hollow Earth dengan menggunakan senjata anti-Titan. Dan mereka juga menggunakan mechanical zombie Titan, termasuk Skullcrawler. Jadi, selain adanya senjata baru, militer juga mempergunakan Titan yang dijadikan zombie. Dan salah satu di antaranya adalah Skullcrawler. Nah, pertanyaannya, bisakah zombie Titan ini terrealisasi? Ya, bisa aja. Dan buktinya memang sudah ada. Waktu itu kita pernah ngebahas tentang Monsterverse Declassified Tiamat, contohnya, di mana diceritakan Monarch telah menemukan kepala Tiamat yang terputus, termasuk juga darahnya yang tidak mengalami pembusukan. Dan itu bisa menjadi sebuah clue untuk terciptanya zombie Titan. Nah, selanjutnya di bocoran ini dikatakan bahwa Kong pada akhirnya juga akan marah kepada manusia. Karena dia menganggap kalau apa yang telah dilakukan oleh manusia sama aja dengan yang dilakukan oleh Scar King, termasuk penggunaan Skullcrawler sebagai zombie Titan. Konflik ini mengingatkan gua dengan yang terjadi di film Godzilla vs. Kong dan juga Godzilla x Kong. Di Godzilla vs. Kong, perusahaan seperti Apex berhasil membuat Godzilla terganggu dengan mempergunakan tengkorak Ghidorah sebagai pondasi untuk membuat Mechagodzilla. Sedangkan di Godzilla x Kong, Godzilla merasa terganggu akan adanya ancaman yang akan datang dari Hollow Earth. Jadi pada dasarnya apa yang dilakukan Godzilla terhadap manusia bukanlah tanpa sebab. Hal itu juga pernah dipertegas di dalam filmnya ketika Bernie Hayes mengatakan bahwa penyerangan Godzilla di Pensacola bukanlah tanpa sebab. Apa jangan-jangan sebuah lembaga baru yang menggantikan Monarch berhasil menemukan sesuatu yang luar biasa di Hollow Earth, yang mana itu kemungkinan juga akan mempengaruhi eksistensi dari para Titan. Makanya Godzilla dan semua Titan menjadi bereaksi, dan kemudian mereka dipandang sebagai antagonis. Di ending bocorannya tertulis bahwa umat manusia sepertinya akan bekerja sama dalam membersihkan semua kekacauan yang terjadi, supaya mereka bisa hidup berdampingan termasuk dengan para Titan seperti layaknya yang terjadi di zaman kuno. Jadi intinya, tetap aja manusia akan kembali mengakui Godzilla dan para Titan. Mereka tidak akan pernah menjadi musuh bagi sebagian besar umat manusia. Tapi untuk sebagian kecil seperti Apex contohnya, mereka ini akan terus menganggap para Titan sebagai ancaman. Makanya ketika melihat bocoran ini, gue menganggap kalau sosok Godzilla sebagai antagonis utama merupakan sesuatu yang terburu-buru. Karena jika Godzilla ingin dibuat sebagai karakter antagonis, ya seharusnya dari awal aja dia sudah menjadi karakter antagonis. Nggak perlu embel-embel Protector of the Earth atau penjaga bumi. So gitu aja reaksi gue terhadap bocoran yang beredar mengenai kelanjutan dari film Godzilla x Kong. Gue sengaja nggak ngebahas semua isi bocorannya, karena menurut gue nggak terlalu menarik. Selain itu, kalian juga bisa lihat sendiri di Reddit seperti apa isinya, dan kalian bisa nilai sendiri dan teorikan sendiri. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao!